سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan kepada kita semua sedikit nasihat berkaitan tentang 3 sarana di mana seorang mukmin itu bisa menggapai derajat takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah senantiasa di dalam kehidupan kita di dunia ini kita selalu menyiapkan sebaik-baik bekal, di mana sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Di dalam kitab Taisirul Khallaq halaman yang ke-4, karangan Imam Hasan Al-Mas'udi, beliau mengatakan ada 3 sarana seorang yang beriman itu bisa mendapatkan derajat takwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menyadari siapa dirinya, arafa nafsahu 'indallahi azza wa jalla. Kita manusia adalah makhluk yang lemah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-28, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan memiliki sifat yang lemah. Artinya, hadirin yang dimuliakan Allah, ayat yang ini menegaskan kepada kita bahwasanya seseorang makhluk, seorang manusia itu lemah dan sangat lemah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, orang yang beriman, harus menyadari itu. Manakala kita sudah sadar bahwasanya kita adalah makhluk Allah yang lemah, insya Allah dalam setiap hidup dan kehidupan kita di dunia ini akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sarana yang kedua, kita harus sering mengingat-ingat nikmat, karunia, anugerah yang kita dapatkan di dunia ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-34, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan aku, kata Allah, telah memberikan kepada kalian dari apa yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Perhatikan ayat yang selanjutnya. Sungguh manusia itu memiliki sifat yang sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena
sebagai seseorang yang beriman kepada Allah, kita manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita sesuai di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak nanti di yaumil hisab, di mana hari akan diperhitungkan segalanya, bahkan sebiji zarrah pun akan kita pertanggungjawabkan. Maka dengan adanya kita menyadari dalam hati kita semua kenikmatan ini datangnya dari Allah, dan kita pergunakan dan manfaatkan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan digolongkan